Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azza Khairin Nada, mahasiswa Universitas Insan Cita Indonesia di Prodi Psikologi. Pada kali ini kami akan membahas tentang kesehatan mental, utamanya yang sangat penting yaitu kesehatan mental yang berkaitan dengan peran aktif seorang ibu sebagai ibu yang hamil dan juga melahirkan. Baik, sebelumnya saya akan mengajak audiens sekalian untuk membayangkan di mana ketika ada seorang ibu yang mendapatkan kabar ternyata bahwa dirinya sedang mengalami fase yaitu hamil. Tentunya ia akan merasakan begitu senang, bahagia atas kabar ini ketika seorang dokter memberikan informasi yang akurat bahwa ada yang berubah pada kondisi tubuhnya, ada janin di tubuhnya yang tumbuh seiring demi waktu, ada terjadi beberapa perubahan yang dialami oleh seorang ibu ini, mulai dari hormon yang berubah, suasana hati yang juga berubah. Pertanyaan-pertanyaan yang sering menghantui setiap ibu di setiap malamnya, mungkin ia banyak memikirkan, apakah bayiku sehat? Apakah nanti proses persalinannya akan berjalan lancar? Apakah aku bisa menjadi ibu yang baik? Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang buruk pada bayiku? Dan kalimat-kalimat tersebut memang terdengar sederhana, tapi seringkali justru membuat seorang ibu merasa bahwa ia tidak boleh takut, ia tidak boleh menangis, bahkan tidak boleh mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Akhirnya mereka memilih untuk diam. Mereka tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, tapi ketika malam tiba ia menangis sendirian, merasa tertekan, merasa terhimpit, merasa tidak ada yang mensupport apa yang mereka rasakan. Teman-teman, cerita seperti ini bukan cerita yang langka. Di sekitar kita mungkin ada saudara, tetangga, teman, bahkan mungkin diri kita sendiri pernah mengalami kondisi seperti itu. Selama ini, ketika membahas kehamilan, perhatian kita sering tertuju pada kondisi fisik ibu. Kita bertanya berapa usia kandungannya, berat bayinya berapa, tekanan darahnya normal, sudah USG atau belum. Tapi mungkin sangat jarang ada yang bertanya, ibu, bagaimana perasaan ibu hari ini? Apakah ibu baik-baik saja? Apa yang membuat ibu cemas? Apa yang membuat ibu khawatir dan merasa takut? Ini sangat jarang orang yang memperhatikan seperti ini. Padahal kesehatan mental seorang ibu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Itulah alasan mengapa saya memilih tema ini. Karena saya percaya menjadi ibu bukan tentang melahirkan seorang anak. Menjadi ibu juga merupakan perjalanan panjang untuk menjaga diri sendiri agar tetap sehat, kuat, dan mampu menjalani setiap proses dengan penuh kesadaran. Maka podcast ini saya beri judul Menjadi Ibu Tanpa Kehilangan Diri. Peran kesehatan mental dalam masa kehamilan dan persalinan sangatlah penting. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam The Lancet pada tahun 2021, kesehatan mental pada masa kehamilan dan setelah persalinan merupakan bagian penting dari kesehatan ibu karena akan berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu maupun tumbuh kembang anak. Saya berharap setelah audiens sekalian mendengarkan podcast ini, kita tidak hanya memahami apa itu kesehatan mental, tapi juga belajar untuk lebih peduli kepada setiap ibu yang sedang berjuang dalam masa kehamilan maupun setelah melahirkan dan masa-masa yang penting yaitu masa menyusui. Berdasarkan laporan
WHO tahun 2022, sekitar 1 dari 5 perempuan dapat mengalami gangguan kesehatan mental selama masa kehamilan atau setelah melahirkan, terutama di negara berkembang. Teman-teman, kalau saya bertanya apa perubahan terbesar ketika seorang perempuan hamil, mungkin sebagian orang akan menjawab perutnya membesar. Ya, memang betul perutnya membesar. Ada juga yang menjawab berat badannya bertambah, atau mungkin pola makannya berubah. Semua jawaban itu benar, tapi sebenarnya ada satu perubahan yang jauh lebih besar daripada perubahan fisik, yaitu perubahan dalam kehidupan seorang perempuan. Sejak 2 garis muncul pada alat tes kehamilan, sebenarnya yang sedang bertumbuh bukan hanya janin di dalam rahimnya. Ada identitas baru yang mulai tumbuh, yaitu identitas sebagai seorang ibu. Sejak saat itu banyak hal berubah. Perempuan yang sebelumnya bebas bepergian mulai berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Makanan yang biasanya disukai mulai dipilih dengan lebih hati-hati, memikirkan apakah nutrisinya ini baik atau hanya kesenangan saja. Kemudian jam tidur juga berubah, aktivitas berubah, bahkan cara memandang masa depan pun ikut berubah. Ia mulai membayangkan bagaimana wajah bayinya nanti, mulai menghitung usia kehamilan setiap minggunya, mulai memikirkan nama terbaik untuk anaknya, mulai membayangkan juga sekolah yang baik. Semua itu adalah bagian dari proses alami menjadi seorang ibu. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada perubahan lain yang sering tidak terlihat, yaitu perubahan pada pikiran, emosi, dan perubahan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Dan inilah yang sering terlupakan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, kesehatan bukan hanya berarti tubuh yang bebas dari penyakit. Kesehatan juga mencakup kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Artinya, seorang ibu yang hasil pemeriksaan kehamilannya baik belum tentu merasa baik-baik saja secara emosional. Disinilah kita perlu memahami bahwa kesehatan mental bukan sekedar tidak mengalami gangguan jiwa. Kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk mengenali perasaannya, mengelola stresnya, mengambil keputusan dengan baik, serta mampu menjalani kehidupannya secara sehat meskipun sedang menghadapi tantangan. Bagaimana perempuan yang sedang hamil? Tantangan itu mungkin datang setiap hari, dan bagi perempuan yang memiliki kesadaran penuh, ia akan menghadapinya dengan hati yang nyaman, emosi yang stabil. Mengapa perempuan hamil lebih rentan mengalami perubahan emosi? Mungkin banyak yang berkata ibu hamil itu memang sensitif. Ya, kalimat itu sebenarnya tidak salah, tetapi seringkali berhenti hanya sampai di situ tanpa memahami dan mencari penyebabnya. Secara ilmiah, selama kehamilan tubuh mengalami perubahan hormon yang sangat besar, terutama hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berperan penting dalam menjaga kehamilan, tetapi juga mempengaruhi otak yang mengatur emosi, suasana hati, bahkan cara seseorang merespon stres. Akibatnya seorang ibu bisa saja pagi hari merasa sangat bahagia, siang hari kemudian dia mudah tersinggung, dan sore harinya dia merasa cemas. Lalu malam hari dia menangis tanpa tahu alasan yang jelas. Ini bukan berarti ia lemah, ia bukan berarti kurang bersyukur, dan tentu bukan berarti tidak siap menjadi seorang ibu. Ini adalah respon biologis dan psikologis yang memang dapat terjadi selama kehamilan. Selain perubahan hormon, ada faktor lain yang tidak kalah besar, yaitu perubahan identitas. Seorang perempuan yang sebelumnya hanya memikirkan dirinya sendiri, kini ia mulai memikirkan kehidupan orang lain yang bahkan belum lahir.
Tanggung jawab itu memang sungguh sangat besar. Wajar jika muncul rasa takut tidak mampu menjadi ibu yang baik, takut proses persalinannya, takut bayinya tidak sehat, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan ada yang takut kehilangan dirinya sendiri karena seluruh hidupnya nanti akan berubah. Dan menurut saya, ketakutan-ketakutan seperti ini bukan untuk dihakimi, tapi butuh untuk difahami dan didampingi dengan baik. Selama kehamilan, tubuh perempuan bekerja sangat luar biasa. Hormon estrogen dan progesteron meningkat berkali-kali lipat dibanding sebelum hamil. Kedua hormon ini berperan penting dalam menjaga pertumbuhan janin, tetapi juga mempengaruhi bagian otak yang mengatur emosi, memori, dan respon terhadap stres. Beberapa penelitian dalam bidang psikologi dan ilmu saraf menunjukkan bahwa selama masa kehamilan, otak seorang ibu juga mengalami proses adaptasi. Otak menjadi lebih peka terhadap suara bayi, ekspresi wajah bayi, bahkan lebih cepat mengenali tanda-tanda bahaya yang mungkin mengancam anaknya. Adaptasi ini sebenarnya merupakan cara tubuh mempersiapkan seorang perempuan untuk menjadi seorang ibu. Namun di sisi lain, perubahan tersebut juga membuat ibu menjadi lebih sensitif terhadap tekanan, kekhawatiran, dan perubahan suasana hati. Jadi ketika seorang ibu menjadi lebih mudah menangis, lebih mudah cemas, lebih mudah sering mengeluh, itu bukan berarti ia lemah. Bisa jadi tubuh dan otaknya memang sedang bekerja sangat keras untuk mempersiapkan kehidupan baru. Mengapa dukungan support lingkungan sangatlah penting? Penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang mendapatkan dukungan emosional dari pasangan, keluarga, dan tenaga kesehatan akan memiliki resiko yang lebih rendah mengalami gangguan kecemasan maupun depresi selama kehamilan dan setelah melahirkan. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Affective Disorders tahun 2020 juga menunjukkan bahwa dukungan pasangan dan keluarga merupakan salah satu faktor pelindung utama terhadap depresi pasca persalinan. Dukungan ini tidak selalu berarti memberikan solusi. Kadang dukungan itu sesederhana menemani kontrol kehamilan, mendengarkan keluh kesah tanpa memotong pembicaraan, membantu pekerjaan rumah ketika ibu sedang kelelahan, ataupun mengatakan, "Aku ada di sini, kita hadapi semuanya bersama." Kalimat sederhana seperti itu dapat memberikan rasa aman, rasa nyaman yang sangat besar. Karena pada akhirnya kesehatan mental ibu itu bukan hanya tanggung jawab ibu sendiri. Ini adalah tanggung jawab bersama dengan suami, keluarga, dan juga tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat. Teman-teman, di akhir podcast ini saya ingin mengajak kita semua berhenti sejenak dan merenungkan suatu hal. Selama ini kita sering mengucapkan kalimat menjadi ibu itu adalah anugerah. Menjadi ibu itu adalah anugerah, dan itu benar. Namun menjadi seorang ibu juga merupakan perjalanan yang penuh perubahan, pengorbanan, dan tantangan. Di balik senyum seorang ibu, bisa saja ada rasa takut yang belum sempat ia ceritakan. Di balik pelukannya yang hangat, mungkin ada tubuh yang sangat lelah. Di balik ketegarannya, bisa saja ada hati yang sedang berusaha bertahan. Karena itu, kita tidak seharusnya hanya bertanya bagaimana kondisi bayinya saja. Kita juga perlu mulai bertanya bagaimana kabar ibunya hari ini. Pertanyaan sesederhana itu mungkin terdengar biasa, tetapi bagi seorang ibu yang sedang berjuang, pertanyaan tersebut bisa menjadi tanda bahwa ada orang yang benar-benar peduli terhadap dirinya. Kesehatan mental bukan tanda kelemahan. Menangis juga bukan berarti tidak bersyukur. Merasa takut bukan berarti tidak siap menjadi ibu.
Dan meminta bantuan bukan berarti gagal menjalankan peran seorang ibu. Justru dengan mengenali perasaan, berani bercerita, dan menerima dukungan dari orang-orang sekitar, seorang ibu sedang menunjukkan bahwa ia ingin tetap sehat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak dan keluarganya. Saya juga mengajak pada para suami, keluarga, sahabat, tenaga kesehatan, dan seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari lingkungan yang aman bagi seorang ibu. Tidak semua ibu membutuhkan jawaban atas kekhawatirannya. Terkadang yang paling ia butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Teman-teman, ada sebuah kalimat yang saya sukai, yaitu seorang ibu memang melahirkan seorang anak, tetapi pada saat yang sama seorang perempuan juga sedang dilahirkan kembali menjadi seorang ibu. Proses itu tidak mudah, ada air mata, ada rasa takut, ada keraguan, bahkan ada saat-saat ketika seorang ibu merasa kehilangan dirinya sendiri. Namun saya percaya tidak ada seorang ibu yang seharusnya menjalani perjalanan itu sendirian. Karena itu, mari kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan mental ibu. Mari kita mulai membiasakan diri untuk mendengar, memahami, dan mendampingi, bukan menghakimi. Akhirnya saya ingin menutup podcast ini dengan satu kalimat sederhana. Menjadi ibu bukan berarti kehilangan diri. Menjadi ibu adalah menemukan versi baru dari diri sendiri yang tumbuh bersama cinta, dukungan, dan kesehatan mental yang terjaga. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Mungkin itu yang bisa kita bahas bersama dalam podcast ini. Semoga literatur yang kami sampaikan, analisa yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh seluruh ibu dimanapun berada. Dan apa yang kami sampaikan semoga menjadi motivasi bagi setiap wanita dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.